Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin jamaah yang saya muliakan, ada dua potongan hadis yang saya bacakan tadi. Yang pertama adalah terkait dengan orang yang berpuasa dengan benar, dengan baik, sesuai dengan syariat, maka akan diampuni berbagai dosanya. Dan yang kedua adalah terkait dengan man qama Ramadan. Siapa yang melaksanakan qiyamu Ramadan, ini juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang saya ingin jelaskan di sini adalah bahagian kedua. Apa sih yang disebut dengan qiyamu Ramadan? Terdapat perbedaan pandangan para ulama kita. Ada yang menyebut bahwa qiyamu Ramadan itu adalah salat lail pada bulan suci Ramadan. Dan yang kedua adalah pandangan yang menyebut bahwa qiyamu Ramadan itu adalah salatut tarawih. Itu adalah salat tarawih yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan yang kita tidak lakukan di luar bulan suci Ramadan. Itulah perbedaan pandangan ulama. Hadirin, kalau kita memang mengkaji secara mendalam terkait dengan pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan salat tarawih, maka bisa jadi kita menemukan berbagai versi. Ada yang mengatakan, wah, Nabi tidak pernah melaksanakan salat tarawih. Ada juga yang mengatakan tidak, Rasulullah pernah melakukannya. Orang yang berpandangan bahwa Nabi melaksanakan sholat tarawih, itulah yang kemudian kita praktekkan sampai hari ini. Yang mayoritas umat Islam bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, mereka melaksanakan sholat tarawih. Yang mengatakan tidak ada sholat tarawih, kalau bisa saya katakan itu kelompok minoritas dalam Islam. Tetapi tentu mereka tidak bisa mengatakan bahwa pandangan mereka itu keliru. Nah, memang ada satu peristiwa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ya, pada masa itu, di bulan suci Ramadan, tiba-tiba Rasulullah SAW kemudian datang ke masjid. Dan para sahabat, terutama dari kalangan Ahlus Suffah, melihat Rasulullah SAW datang ke masjid di waktu yang sedikit agak malam, agak larut, para sahabat kemudian mengikutinya. Dan yang ikut pada malam pertama itu hanya segelintir sahabat. Mungkin hanya puluhan sahabat saja, terutama yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi saat itu, terutama dari kalangan Ahlus Suffah. Mereka datang dan mengikuti Rasulullah. Dalam hadis itu dikatakan besok paginya, para sahabat ini kemudian menyampaikan kepada sahabat yang lain, bahwa semalam kami ikut salat bersama dengan Rasulullah SAW. Maka kemudian pada malam kedua, luar biasa sahabat itu juga ikut datang salat bersama dengan Rasulullah SAW. Melebihi dari malam pertama. Malam kedua, hari keduanya, sahabat yang ikut itu kemudian bicara lagi. Pada pagi harinya mereka ngomong, bahwa semalam kita ikut. Dan malam ketiganya itu tambah banyak lagi. Dan bahkan dikatakan masjid waktu itu penuh sesak. Tidak bisa lagi menampung seluruh jamaah. Begitu banyaknya jamaah yang ikut melaksanakan sholat tarawih. Nah, tetapi pada malam itu Rasulullah SAW ternyata tidak datang. Karena Rasulullah tidak turun, tidak datang, maka kemudian ada di antara sahabat yang mencoba memanggil Rasulullah dengan sedikit mengeraskan suaranya. Ya Rasulullah, salat, salat, salat. Ya Rasulullah, salat, salat. Artinya mengingatkan Rasulullah supaya dia ikut salat kembali bersama dengan para sahabat. Ternyata Rasulullah SAW itu tidak datang.
Subuh hari, usai melaksanakan salat subuh, Rasulullah kemudian menoleh kepada sahabatnya, "Semalam saya sebenarnya melihat kalian, mendengarkan kalian, memanggil-manggil saya, tapi saya tidak datang. Kenapa saya tidak datang? Karena saya khawatir hal ini menjadi wajib atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Artinya apa? Kalau kita mengatakan ada dasarnya, inilah menjadi dasar bahwa melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih itu pernah dilakukan oleh Nabi. Sekalipun bisa jadi hanya sekali ataupun 2 kali saja. Nah, kemudian salat tarawih ini dipopulerkan oleh sahabat khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Ya, khalifah yang ketiga juga tetap melanjutkan tradisi yang dilakukan oleh Umar, tetapi Ali bin Abi Thalib tidak melakukannya. Itu artinya apa? Di kalangan sahabat saja itu berbeda pandangan. Tetapi pada masa dinasti-dinasti Islam ini tetap dihidupkan. Ya, dinasti Islam mulai dari dinasti Amawiyah, dinasti Abbasiyah itu kemudian mereka melakukan ibadah yang luar biasa yang hanya kita lakukan di bulan suci Ramadan, yaitu qiyam Ramadan. Terjadi perbedaan pandangan di kalangan kita semua. Ada yang melakukannya hanya 8 rakaat, ada yang melakukannya 20 rakaat, silahkan saja, terserah. Yang jelasnya melakukan qiyam Ramadan, tentu minimal rakaatnya 2, persoalan maksimalnya itu terjadi beberapa praktek. Ada yang 8, ada 20, ada bahkan lebih dari 20, sampai 40 rakaat. Maka persoalan ini jangan pernah kita pertentangkan. Karena ini akan mendapatkan hikmah yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.